Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 11 Desember 2023. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari petugas kepolisian Resort Padang Sidempuan memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 3 kg dan 19,9 kg ganja di Polsub Sektor Sidakal Kota Padang Sidempuan. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan petugas selama 3 bulan terakhir. Sabu-sabu dengan berat 3 kg tersebut dimusnahkan petugas dengan cara dicelupkan ke air yang tengah direbus. Sebelum dimusnahkan dilakukan pengecekan oleh tim Lab 4 Polda Sumut. Guna menghindari agar cairan tersebut tidak disalahgunakan, petugas membuangnya ke septic tank. Sementara itu untuk narkotika jenis ganja dengan berat 19,9 kg dimusnahkan petugas dengan cara dibakar di dalam tong. Pemusnahan barang bukti narkoba ini merupakan bentuk rangkaian penindakan hukum yang dilakukan Polri dengan tujuan adanya transparansi antara Polri dan masyarakat. Kapolres Padang Sidempuan AKBP Dudung Setiawan mengatakan dari hasil penyelidikan 3 kg narkotika jenis sabu berasal dari kota Medan, sedangkan narkotika jenis ganja seberat 19,9 kg berasal dari Kabupaten Mandailing Natal. Karena asal barang khususnya kurang lebih 3.007,51 gram itu semua rata-rata berasal dari Medan. Berapanya barang bukti? Kalau untuk ganja sekitar 19.915,21 gram. Kami sampaikan sebelumnya bahwasanya komitmen kita bersama bukan hanya Polres, Forkopimda semuanya sangat berperan. Terlepas daripada pengungkapan yang terus dan masif kita lakukan. Hingga saat ini, Polres Padang Sidempuan terus berupaya memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Bahkan dalam pemberantasannya, petugas terus melakukan koordinasi dengan forum pimpinan daerah karena narkoba merupakan musuh bersama. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Minggu malam menggerebek salah satu perumahan di Jalan Kapten Rahmat Budin, lingkungan 6, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan yang dijadikan tempat peredaran narkoba. Dalam penangkapan yang sempat diwarnai aksi kejar-kejaran tersebut, petugas mengamankan 5 orang tersangka. Satu diantaranya suami kepala lingkungan yang ditugaskan sebagai Satpam Kompleks di Medan Marelan. Belasan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek pos di perumahan yang menjadi tempat peredaran narkoba di kawasan Jalan Kapten Rahmat Budin, lingkungan 6, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Dalam penggerebekan tersebut, tak satu pun para pelaku bisa lolos dari kejaran petugas. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti berupa narkoba siap edar lengkap dengan alat hisap. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Muhammad Abdi Harahap mengatakan, dari kelima pelaku yang diamankan, satu diantaranya suami kepala lingkungan yang ditugaskan sebagai Satpam Komplek yang memanfaatkan pos security menjadi tempat peredaran narkoba di kawasan tersebut. Benar, jadi salah satu yang kita amankan dari TKP ada istrinya yang merupakan kepala lingkungan setempat. Jadi di situ kita amankan dan semua barang bukti kita bawa juga ke kantor. Itu yang suami Kepling itu apa, barang pemakai kah atau apa? Dia merupakan security di lingkungan perumahan tersebut. Nah, pos security itulah dipakai untuk tempat penjualan narkoba. Kini kelima orang pelaku, yakni 3 orang pengguna dan 2 pengedar, langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan pengembangan. Guna menangkap jaringan bandar narkoba yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui petugas. Diduga mengendarai dengan kecepatan tinggi, pengendara sepeda motor sport menabrak satu unit sepeda motor jenis Matic di Jalan Jenderal Sudirman, Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Akibatnya 3 orang mengalami cedera berat. Pasca terjadi laka lantas, korban terlihat duduk dan mengalami luka-luka sehingga menjadi tontonan pengguna jalan. Peristiwa ini berawal dari satu unit sepeda motor jenis Matic bernomor polisi BK3028 ABK dikendarai oleh Jahra Simangunsong 14 tahun warga Aikanopan. Datang dari arah Medan menuju Rantau Prapat, tepatnya di depan kantor Telkom Indonesia Aikanopan. Diduga tanpa melihat situasi arus lalu lintas, ia belok dan mengambil jalur ke kanan. Namun dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi, datang satu unit sepeda motor sport tanpa nomor polisi dikemudikan oleh Ridwan Situmonggar. 34 tahun warga Sukaramai berboncengan dengan Stefani Anastasia, 13 tahun warga Aikanopan Timur. Langsung menabrak sepeda motor Matic tersebut sehingga mengakibatkan kedua unit kendaraan tersebut rusak berat pada bagian depan. Salah seorang saksi mata, Roy Silalahi, menjelaskan ketiga korban yang mengalami luka-luka berat langsung dilarutkan ke puskesmas terdekat. Poncong dari sana nih itu bang. Mungkin mau belok itu kayak ya hitam lagi ya. Yang bawa pesepeda motor Beatnya siapa? Cewek atau apa? Kalau itu nggak kepala nampak pak. Tapi yang jelasnya ninja itu yang menghantam. Kejadian itu langsung rame nggak nampak lagi. Oh iya ya. Saat ini kedua sepeda motor tersebut sudah diamankan di halaman kantor Satlantas Unik Aikanopan, Polsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu. Pemirsa, ratusan mahasiswa Unika Santo Thomas Medan melakukan aksi demo damai menolak sanksi akademi yang diberikan kepada 19 mahasiswa diduga melakukan pelanggaran. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, ratusan mahasiswa Unikas yang tadi mendatangi kampus Unika Santo Thomas di Medan. Mahasiswa ini menyampaikan sejumlah aspirasinya dengan membawa alat peraga bersimbol salib sebagai tanda kebersihan hati secara rohani dan mahasiswa yang taat beragama. Berbagai poster aspirasi mereka diantaranya adalah kampus tirani mahasiswa dihukum mati dan orang tua jadi korban. Masa depan kami terancam. Aksi demo ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pihak kampus yang dianggap telah memenggal hak mereka, seperti memperjuangkan pemerintahan, mahasiswa dan kegiatan mahasiswa di luar kampus. Dalam aksinya, para mahasiswa memakai topeng dan mengalungkan rantai sebagai simbol pembatasan hak mereka. Dengan pengawalan kepolisian, mahasiswa terus bertahan dan menyampaikan aspirasinya di depan pintu gerbang kampus. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak kampus meniadakan kegiatan belajar secara tatap muka. Salah seorang mahasiswa yang telah diberikan sanksi drop out oleh pihak kampus Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Paskawan Gultom, mengatakan ada 19 mahasiswa yang diberi sanksi oleh pihak kampus. Kami kepada pihak kampus, Pak, itu yang pertama, cabut sanksi akademik yang diberikan kepada 19 mahasiswa. Kedua, wujudkan pemerintahan mahasiswa di Universitas Katolik Santo Thomas. Sampai hari ini kampus masih bergeming. Sampai hari ini kampus belum pernah mendengarkan aspirasi kami, Pak. Bahkan kami sudah pernah melakukan audiensi, dialog kepada pihak kampus, tapi tidak digubris. Aksi demo mahasiswa berlanjut memblokade badan jalan dengan berdoa bersama. Aksi ini sempat membuat kemacetan lalu lintas. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pencarian terakhir atau hari ke-10, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 10 warga yang hilang diterjang banjir bandang dan juga longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bati Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat hari ini, Tim SAR gabungan tetap mengoptimalkan pencarian namun belum dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan. Hari ini merupakan hari penambahan waktu yang dimulai dari tanggal 9 hingga 11 Desember 2023. Kepala Kantor Basarnas Kota Medan, Budiono, mengatakan, pencarian hari ini dilakukan dengan mempersempit titik fokus pencarian, baik di darat maupun di perairan.
Pencarian dilaksanakan pada 3 sektor. Sektor 1, tim melakukan penyisiran di permukaan air dan pengangkatan pohon yang tumbang di tepi Danau Toba. Sektor 2, melakukan pembersihan material batu dan lumpur yang berada di dalam gedung sekolah dan rumah warga menggunakan anjing pelacak. Di sektor 3, melakukan pencarian menggunakan ekskavator dan personel skuting darat. Sedangkan pada hari ini, titik fokus utama pencarian dilakukan di perairan. Hari ini keluarga korban juga dilibatkan langsung dalam upaya pencarian menggunakan RIP untuk melakukan penyisiran di permukaan air diperkuat dari tim penyelam, sehingga keluarga korban juga melihat secara langsung upaya yang dilakukan oleh tim gabungan. Budiono juga menjelaskan sesuai dengan persetujuan kantor pusat Basarnas dan permintaan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan masyarakat, maka tim SAR gabungan kembali menambah waktu pencarian hingga 3 hari ke depan. Hari ke-10 kami tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan rencana operasi kita bersama dengan tim SAR gabungan. Kita akan lebih fokus di tepian Danau Toba dan di perairan dengan melakukan penyisiran, kemudian pembersihan sampah dan pohon-pohon yang berada di tepian Danau Toba. Dan juga kami di sektor 3, 2 kami juga masih melaksanakan penyisiran ataupun pemindahan material-material menggunakan alat berat dan juga kinen atau anjing pelacak juga tetap kita fungsikan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan siap melanjutkan pencarian korban hilang akibat banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe sesuai dengan keputusan Bupati 14 hari ke depan. Pelepasan koordinator atau pencarian korban hilang dari Basarnas ke pemerintah daerah akan dilakukan setelah pencarian ke-10. Sesuai SOP, masa pencarian korban 7 hari pertama dan pertambahan waktu 3 hari di bawah kendali Basarnas. Kepala BPBD Humbahas, Benton Loban Gaul mengatakan setelah melewati masa tersebut, Basarnas tidak lagi memperpanjang waktu pencarian sehingga asesmen pencarian korban hilang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Humbahas. Benton Lumban Gaul menjelaskan sesuai hasil rapat koordinasi dan evaluasi tim SAR gabungan, maka BPBD Humbahas siap melanjutkan pencarian korban sesuai masa tanggap darurat dan juga akan mendatangkan alat berat amfibi yang mampu beroperasi di air. Alat berat jenis amfibi ini diharapkan mampu mengeruk tumpukan material yang terbawa arus ketika banjir dan longsor. Untuk mendukung peralatan Aqua-Eye milik Basarnas yang diharapkan dapat mempermudah kerja tim, Pemkab Humbahas berharap dengan adanya penambahan alat berat jenis amfibi ini akan mendukung tim SAR gabungan segera menemukan 10 orang warga yang dinyatakan hilang pasca banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe. Secara khusus kami pemerintah Kabupaten Hasundutan, saya sebagai Kepala BPBD Kabupaten Hasundutan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang di mana sampai hari ini 10 korban yang dinyatakan hilang TNI, Polri, Basarnas, BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten Hasundutan terkait dengan perpanjangan 3 hari, 7 ditambah 3 hari sesuai dengan peraturan dari Basarnas. Kita sudah berupaya untuk melakukannya dan mereka menyetujui. Kemudian kita mengharapkan perpanjangan 3 hari lagi dari 3 hari yang sudah disetujui. Pemirsa, kantor cabang Bulog Kota Sibolga menjamin ketersediaan pasokan beras untuk 3 bulan ke depan. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras di pasaran, terutama jelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Pimpinan cabang Bulog Kota Sibolga, Ahmad Fadli menjelaskan, saat ini ketersediaan beras di gudang Bulog cabang Kota Sibolga mencapai 600 ton. Dalam pekan ini, persediaan beras di gudang Bulog Sibolga akan kembali bertambah dengan datangnya pasokan beras dari Bulog Kota Medan sebanyak 1.000 ton. Untuk menekan naiknya harga beras di pasaran, Bulog Kota Sibolga juga telah melakukan operasi pasar melalui penjualan beras murah SPHP ke pasaran serta mengikuti kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kota Sibolga maupun pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Tak hanya itu, dalam menekan kenaikan harga beras, kantor cabang Bulog di Kota Sibolga juga telah mendistribusikan bantuan pangan yang disalurkan oleh kantor Pos Indonesia.
Sediaan di gudang Bulog Sibolga itu ada sekitar 1.600 stok. Langsung berapa bulan ke depan itu? 3 bulan ke depan kita akan stok untuk beras. Saat ini juga Bulog terus melakukan operasi pasar melalui beras SPHP dan juga akan ada bantuan pangan yang akan disalurkan oleh PT Pos itu tetap untuk menekan harga beras di Desember ini. Pemirsa, landasan awal terbentuknya organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah untuk memberikan ruang bagi perempuan dalam berhimpun, saling belajar dan mengembangkan diri, serta berkontribusi dalam pembangunan. Dalam rangka HUT ke-24 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang dilangsungkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, seluruh anggota DWP Profsu memperlihatkan komitmennya dalam pembangunan yang berkelanjutan. Ketua DWP Profsu Dian Arif Estri Nugroho dalam sambutannya menyampaikan sangat penting bagi semua anggota yang tergabung dalam DWP agar memahami kembali esensi dari sisi sejarah terbentuknya organisasi yang memiliki semangat tekad serta pemahaman tentang peran penting anggota DWP yang akan menjadi modal dasar dalam melangkah menjadi penggerak bagi peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat. Ketua DWP Provinsi Sumatera Utara menyampaikan terpenting dan tak terlupakan adalah pembangunan berkelanjutan yang sepatutnya dilakukan sebagai perempuan yang selalu bergerak dengan penuh semangat. Dikatakan bahwa perempuan harus terus ikut mengambil bagian dalam menjalankan tugas keorganisasian dan di luar organisasi sehingga sebagai kaum perempuan dapat selalu menjalankan hal-hal yang positif yang berdampak baik terhadap masyarakat dan lingkungan. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat landasan awal terbentuknya organisasi yang kita cintai ini untuk memberikan ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri hingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan keluarga dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan DWP untuk yang berkelanjutan, ya pesan saya untuk semua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara untuk kabupaten kota juga teruslah kita berkarya untuk mengembangkan diri kita sendiri, untuk membantu lingkungan di sekitar kita dan untuk menunjukkan siapa kita yang sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ketua DWP Provinsi Sumatera Utara mengatakan dalam rangka HUT ke-24 Dharma Wanita Persatuan telah melakukan aksi sosial seperti pembangunan bantuan sosial sembako kepada petugas kebersihan, bansos ke panti jompo, sunat massal, bantuan sembako kepada panti jompo dan panti asuhan. Selain itu, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan seminar stunting dan keluarga berencana serta seminar pembangunan diri wanita. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengapresiasi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara yang selalu berupaya untuk memberikan hal-hal yang baik bagi lingkungan dan juga masyarakat. Perempuan yang dianggap mampu melakoni berbagai peran mulai dari urusan rumah tangga hingga organisasi sehingga diyakini dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan saat ini Sumatera Utara merupakan daerah yang paling tinggi angka penyalahgunaan narkoba sehingga sangat diharapkan peran perempuan ikut mengatasi dan mencegah agar tidak semakin bertambah angkanya. Selain itu, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin menyatakan bahwa tinggal 2 bulan lagi Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Suksesnya pesta demokrasi yang berlangsung tidak terlepas dari peran ibu karena satu suara sangat berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan bangsa. Selain itu, PJ Gubernur Sumatera Utara mengaku banyak kegiatan yang akan diagendakan oleh Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, sehingga tidak terlepas dari anggaran. Untuk itu dianggap penting untuk peningkatan anggaran sehingga jangkauan program semakin meluas. Kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota agar tetap meningkatkan perannya di tengah-tengah masyarakat dan organisasi sehingga kontribusinya nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin berpesan melalui hari ulang tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan semakin mampu berperan dalam hal pembangunan yang berkelanjutan.
Pemirsa, penguatan etika profesi merupakan pondasi sebagai wartawan dalam menjalankan tugasnya, memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga terwujudnya jurnalisme berkualitas. Penguatan etika profesi sebagai pondasi wartawan terwujud melalui pembekalan awak media sesumut yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara siang tadi di Medan. Selain memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas, wartawan juga dituntut memiliki etika profesi sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketua DKP Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara, Muhammad Syahrir mengatakan pelatihan jurnalistik oleh Dewan Kehormatan Sumut merupakan perdana secara nasional dan mendapat apresiasi dari pengurus pusat. Jurnalisme berkualitas harus memiliki etika profesi yang diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat. Yang pada akhirnya apa? Organisasi ini mampu membimbing, menjalankan proses itu secara baik, kemudian bisa menghasilkan sebuah input pemerintah yang baik. Makanya kita tetap mengambil tema itu jurnalisme berkualitas. Kalau etika profesinya baik, pasti pemberitaannya atau tulisannya itu memiliki kualitas yang baik. Itu langkah yang kita lakukan. Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Sinik mengatakan pembekalan pendidikan wartawan merupakan hal yang penting demi meningkatkan kompetensi. Kita berharap kawan-kawan bisa mendapat ilmu yang luar biasa dari kedua narasumber ini agar bagaimana menjadi wartawan yang profesional, bagaimana menjadi wartawan yang mengikuti perkembangan. Dan sekarang ini kan kita sudah tahu ada tahun-tahun politik sudah di hadapan kita. Nah, seperti apa wartawan kalau menghadapi tahun-tahun politik? Kan itu ada rambu-rambu yang harus kita jaga. Platform baru. Penguatan etika profesi merupakan pondasi sebagai wartawan untuk menjawab tantangan era digitalisasi dan globalisasi. Pemirsa, siswa sekolah menengah atas dan SMK di Kota Gunung Sitoli hingga hari ini masih menjalani ujian sumatif akhir semester. Sebagai amanah dari kurikulum Merdeka Belajar bagian pemenuhan standar pendidikan nasional. Pelaksanaan ujian sumatif akhir semester bagi sekolah menengah baik SMA dan SMK sederajat di wilayah Kota Gunung Sitoli telah dimulai pekan lalu dan masih berlangsung hingga hari ini. Materi yang diujikan berasal dari seluruh mata pelajaran umum dan kejuruan yang pernah dilakukan dalam tatap muka kegiatan belajar mengajar antara tenaga pendidik dan juga siswa. Khusus di SMA swasta Santo Saverius Gunung Sitoli, diikuti ratusan siswa mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Peserta ujian yang sudah mempersiapkan diri umumnya tidak kesulitan mengerjakan setiap soal ujian dalam bentuk pilihan ganda dan esai, menggunakan lembar jawaban yang sudah disiapkan khusus pihak satuan pendidikan meskipun dengan pengawasan ketat. Ada beberapa soal-soal yang ada yang sulit juga, tapi walaupun demikian dengan adanya ujian tersebut kami dapat tahu juga bagaimana tingkat dari kemampuan kami ketika dalam pembelajaran. Juga walaupun ada beberapa materi yang telah diberikan juga dan materi-materi tersebut ada juga dalam soal tersebut. Jadi mungkin ada beberapa soal yang susah, tapi itu hanya sebagai sebuah selingan saja untuk. Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Julius Lahagu mengatakan ujian yang dilaksanakan ini sebagai alat ukur dan evaluasi kecerdasan siswa dalam menguasai pembelajaran. Selain itu, untuk perbaikan metode pembelajaran serta meningkatkan kualitas tenaga kependidikan apabila banyak ditemui kekurangan lewat proses ujian saat ini. Menguji itu kembali untuk melihat apakah memang target yang kita tetapkan sudah tercapai atau belum. Seandainya
nanti diketahui bahwa belum, berarti guru beserta satuan pendidikan memikirkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kembali entah dari metode atau dari pendekatan pembelajaran yang digunakan di kelas. Ya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Selasa 12 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Selasa 12 Desember 2023. Pada pagi hari, cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di Kepulauan Nias, Langkat, Karo, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Deli Serdang, Sedang Bedagai, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai barat, Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi berita lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, jelang pelaksanaan pemilihan umum calon anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU Lubuk Linggau membuka pendaftaran petugas KPPS. Pendaftaran petugas KPPS ini dilakukan di setiap kantor sekretariat PPS kelurahan. Memasuki 2 bulan digelarnya hari pencoblosan pemilihan umum calon anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 14 Februari 2024 mendatang, KPU mulai secara resmi membuka perekrutan pembentukan petugas KPPS. Seperti Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Ceremetaba dan Kelurahan Jawa Kanan, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Yang sudah membuka pendaftaran bagi warga setempat yang ingin mengajukan sebagai petugas KPPS. Penerimaan petugas KPPS ini dibuka mulai tanggal 11 hingga 20 Desember 2023. Pada pemilu 2024 ini petugas KPPS lebih ditekankan berusia muda, yaitu 17 sampai 55 tahun. Serta sehat jasmani dan berpendidikan minimal lulusan SMA. Sudah. Jadi penerimanya dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Sesuai perintah dari KPU. Terus kita butuhkan berapa petugas? Di sini di Ceremetaba ini 20 TPS. Jadi per TPS itu 7 orang. Jadi 140 petugas nanti yang ambil terima untuk di Ceremetaba. Terhitung mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 kita buka pengrekrutan pencalonan KPPS khususnya di Kelurahan Jawa Kanan. Untuk di Kelurahan Jawa Kanan dibutuhkan kuota yang ada 4 TPS yaitu 28 orang. Sementara itu di Kelurahan Jawa Kanan membutuhkan sebanyak 28 petugas KPPS dengan 4 TPS. Dan Kelurahan Ceremetaba sebanyak 140 KPPS dengan 20 TPS. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan.
Pemirsa, fasilitas publik maupun negara serta pejabat negara dilarang keras terlibat kegiatan pemasangan alat peraga kampanye di masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Kendati belum ditemukan adanya pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu 2024, Bawaslu Pali masih menekankan semua peserta tidak melibatkan pihak lain berkampanye seperti pejabat negara dan memasang alat peraga kampanye di tempat fasilitas umum dan publik. Ketua Bawaslu Pali, Lestrianti menjelaskan, pihaknya terus mengingatkan semua pihak dan peserta pemilu tidak menggunakan fasilitas publik maupun negara, bahkan melibatkan pejabat negara dan ASN yang berpolitik praktis mendukung calon. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang adalah menyalahi aturan dan dapat diberikan sanksi. Pertama itu adalah pemasangan alat peraga kampanye itu sendiri, yang mana mempunyai titik-titik yang disepakati oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Untuk fasilitas negara, Bu, fasilitas publik gimana, Bu? Fasilitas publik juga dilarang untuk dijadikan alat untuk kampanye itu sendiri. Fasilitas negara. Sejauh ini Bawaslu Pali belum menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu di masa kampanye. Muhammad Suniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, memasuki masa kampanye, para caleg dan partai politik akan memperkenalkan diri. Kemudian para caleg dan parpol dilarang menggunakan tempat ibadah sebagai media kampanye sesuai dengan PKPU. Kota Pagar Alam mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Banyak warga akan menjalankan ibadah di masjid terutama di hari Jumat. Momen inilah bisa dimanfaatkan kandidat untuk mendulang suara. Untuk itulah pengurus masjid harus dapat memilih dan menyaring serta menangkal terkait dengan kampanye agar tidak dilakukan di masjid. Ketua Bawaslu Kota Pagar Alam Nurweni mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang larangan bagi peserta pemilu untuk berkampanye di tempat ibadah, salah satunya masjid. Menurutnya masjid sebagai tempat ibadah dan berdoa bagi umat muslim. Peraturan telah menetapkan lokasi titik kampanye. Pihaknya berharap agar peserta tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Bahwa itu kita bisa merujuk ke peraturan MK kan yang tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye, salah satunya itu kan tempat ibadah, sekolah, tempat pendidikan, gedung rumah sakit kan seperti itu. Jadi peningkatannya ya seperti itu, tidak menggunakan fasilitas tempat ibadah, mungkin dengan sosialisasi menjelaskan, memberitahu kepada masyarakat tentang larangan-larangan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye, salah satunya termasuk tempat ibadah yang dilarang kampanye, seperti itu. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Pemirsa, Museum Subkos Garuda Sriwijaya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan kembali menggelar perlombaan permainan tradisional khas Indonesia. Bertempat di halaman Museum Subkos Garuda Sriwijaya, Kota Lubuk Linggau, ratusan pelajar dari tingkat SMA hingga mahasiswa antusias mengikuti berbagai lomba permainan tradisional. Kegiatan lomba permainan tradisional ini merupakan agenda rutin dari Museum Negeri Sumatera Selatan yang pelaksanaannya digelar di Museum Subkos Sriwijaya di Lubuk Linggau. Adapun perlombaan tradisional yang dilombakan yakni permainan congklak, enggrang batok kelapa, lomba lari bakya, ceengkleng hingga panjat. Kami Bapak dengan kami menghidupkan kembali permainan tradisional ini, kami maunya anak-anak generasi milenial kita ini tidak melupakan apa-apa saja permainan yang pernah zaman dulu ada. Jadi selain mereka mengenal permainan yang zaman mereka sekarang, tapi kami juga mengenalkan kepada mereka adalah ini loh permainan tradisional khasnya Indonesia. Dengan diperkenalkannya kembali sejumlah permainan tradisional ini, anak-anak generasi milenial saat ini tidak melupakan permainan khas tradisional Indonesia yang dulu pernah eksis. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan serta keterjangkauan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah menyediakan mal pelayanan publik dengan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu mal pelayanan publik yang kehadirannya sangat dirasakan bermanfaat oleh masyarakat adalah Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi karena membuat masyarakat lebih mudah melakukan berbagai pengurusan mulai dari perizinan non-perizinan hingga administrasi kependudukan. Mal pelayanan publik yang pertama di Sumatera Utara ini terdapat 42 gerai dengan 121 layanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setiap hari kerja. Setiap warga yang datang melakukan pengurusan mendapat pelayanan yang baik dan cepat. Seluruh petugas pada setiap layanan menerapkan sistem yang telah ditentukan sehingga membuat masyarakat merasakan pelayanan yang berbeda. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Amris Yahaan menyampaikan bahwa kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kota Tebing Tinggi sudah hampir 2 tahun dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan dengan langsung memperoleh hasil yang diharapkan. Dari 42 gerai yang terdapat pada MPP Kota Tebing Tinggi, yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah gerai Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan dengan rata-rata per hari 60 pengurusan. Selain itu, layanan perizinan adalah salah satu gerai yang juga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai izin dari pemerintah. Dampak dari keberadaan Mal Pelayanan Publik terhadap nilai investasi di Kota Tebing Tinggi sangat meningkat, di mana pada tahun 2022 nilai investasi mencapai 1 triliun lebih, namun pada tahun 2023 untuk semester ketiga sudah mencapai 1,2 triliun rupiah. Tujuannya adalah mempermudah layanan sehingga masyarakat dengan mudah memenuhi apa yang dibutuhkan untuk layanan kita. Perizinan ada di sini yang bisa langsung ketika datang bisa langsung diperoleh hasilnya. Kalau kita lihat data dari investasi untuk tebing tinggi itu, mulai dari sebelum ada MPP dan setelah kita lihat investasinya meningkat. Salah seorang warga, Harumi, mengaku sangat senang melakukan pengurusan di MPP karena memperoleh layanan yang sangat baik dan juga cepat. Sebagai warga Kota Tebing Tinggi, ia bangga memiliki mal pelayanan publik yang membuat masyarakat lebih dekat dan gampang mengakses layanan pemerintah dengan berbagai kemudahan. Ia berharap mal pelayanan publik terus dipertahankan pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia jadi mudah ya Pak, mudah, cepat dan lebih terarah gitu. Jadi kita tahu langsung, oh ke sini sudah terpadu, di sini semua ada gitu. Terus tadi juga dipermudah, informasinya jelas, caranya juga jelas, dan kita bisa menanyakan, pegawainya juga ramah gitu, mau menjawab semua pertanyaan. Kalau menurut saya perlu dipertahankan ya Pak, karena kan tempatnya juga kan sudah jelas, terus lengkap ya, terus tempatnya juga bagus gitu, jadi sangat memudahkan lah. Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa alur perizinan dan layanan pemerintah kini tidak lagi berbelit dan sulit karena antar instansi pemerintah dapat saling berkolaborasi berupaya menciptakan pelayanan yang cepat. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.